Selamat malam, salam olahraga. Hari ini saya mau buat review tentang Munchen melawan PSG dengan skor 3-2. Jujur ini pertandingan yang sangat seru, sangat menghibur karena kedua tim sebenarnya timpang ya. Maksudnya tuh Munchen yang lebih banyak menyerang daripada PSG. PSG cuma bertahan incar counter, bahkan PSG lebih main kayak parkir bis ya. Mereka cuman ya murni ngincar counternya karena murni ngincar counter attack karena mereka punya pemain yang punya speed yang cepat. Nah, di menit ketiga udah gol lewat Mbappe ya, salah satu counter attack-nya yang counter attack PSG kali yang ngandelin speed dari Neymar melihat posisi Mbappe yang kosong, Mbappe shoot, seharusnya itu juga bisa ditepis sama Neuer tapi bolanya masuk. Terus menit 28 Neymar kasih assist ke Marquinhos gol karena Marquinhos tidak dalam posisi offside. Tapi Munchen ini gila kali ya. Munchen memang attack. Mereka memang serang PSG habis-habisan, dapat gol dari Choupo-Moting. Ada juga sundulan dari Goretzka, umpan dari Kimmich itu masih bisa di save sama Navas memang luar biasa. Karena nggak ada Davis, Lucas Hernandez pun nggak bisa berbuat banyak karena dia harus menyerang dan bertahan sama baiknya. Tapi Lucas Hernandez ini lebih bagus di defensif ketimbang ofensif karena dia memang nggak sebaik si Davis ketika menyerang kan. Nah, di menit 30 ganti si Flick gantiin siapa? Si Goretzka dengan si Alphonso Davies. Nah, waktu itu terkejut saya. Kenapa? Karena berarti siapa yang ngisi DM selain Kimmich kan? Berarti Alaba maju ke depan. Lucas Hernandez yang awalnya dari back kiri jadi back kiri ke back tengah. Terus Davis masuk, itu praktis serangan Munchen lebih atraktif karena mereka murni ngandelin sayap-sayap kan. Murni ngandelin sayap kiri sama sayap kanan dengan Coman dan Sané. Tambah Davis juga sering overlapping, akhirnya mereka bisa dapat gol melalui Choupo-Moting 1-2 di babak pertama. Di babak pertama ya murni Munchen yang lebih unggul karena dari sisi ball position juga mereka unggul, shot juga unggul, shot on target apalagi, terus dari sisi efektivitas mereka unggul. Tapi masalahnya Munchen ini ketika defense mereka kocar-kacir. Nah, masuklah babak kedua. Babak kedua sedikit ada harapan. Choupo-Moting, si Kimmich free kick ditanduk sama Muller, gol 2-2. Nah, setelah itu pasti kan Munchen mau berbalik unggul. Tapi sekali counter attack lagi dari PSG selesai. Mbappe dengan ya gocekan dengan larinya, speednya yang kencang itu, dia berhasil mengelabuhi si Boateng, kena kolong si Boateng. Akhirnya gol lagi 3-2. Nah, setelah itu barulah PSG dibombardir habis-habisan sama Munchen. Nah, Munchen sebenarnya jauh lebih unggul daripada PSG. Ya, cuman itu tadi dari penyelesaian peluang, dari efektivitas peluang agar peluang tersebut bisa menjadi gol, itu PSG lebih unggul. Karena PSG cuma punya 6 peluang loh. Mereka tuh cuma punya 6 peluang dan 3 yang jadi gol. Sedangkan Munchen itu punya 31 shot. 31 shot, mereka 12 on target, 2 yang jadi gol. Nah, 10-nya itu kena blok sama Navas. Makanya PSG bisa dibilang ya menang luck juga gitu. Menang luck, tapi ya gol-gol mereka tuh murni dari memang counter attack cepat, kecuali gol kedua ya. Gol kedua itu memang murni karena pintarnya si Neymar melihat posisi Marquinhos. Dan apakah Munchen ada peluang di leg kedua? Punya sekali peluang di leg kedua, asalkan PSG nggak main aman di leg kedua. Karena ya di leg kedua 16 besar kemarin PSG murni main aman pas lawan Barca. Mereka cuma cetak 1 gol, abis itu mereka defend, tunggu Barca nyerang, Barca kehilangan bola baru mereka counter. Nah, nanti kayaknya Pochettino pas lawan Munchen di leg kedua mungkin seperti itu. Tapi kalau Pochettino nggak mau
PSG main aman, mungkin PSG bisa pegang bola juga. Nah, masalahnya PSG kalau lawan Munchen ya, terutama Munchen ya. Munchen nih kalau main lawan tim yang bisa dibilang kalau bukan tim yang dari Bundesliga aja ya. Kalau tim kayak PSG, Madrid, Barca, itu ketika mereka pegang bola itu Munchen tuh langsung high pressing. Jadi misalnya pemain PSG baru pegang bola nih kan, baru pegang bola, passing, pegang bola, passing, kontrol bola. Nah, itu pemain Munchen itu langsung pressing. Makanya Munchen ini bisa dibilang tim dengan tim dengan strategi high pressing. Mereka akan pressing terus sama pemain lawan biar pemain lawan tuh kehilangan bola. Nah, kayaknya di Paris nanti Munchen bisa aja menguasai bola lagi seperti di leg pertama tadi. Tapi kalau untuk efektivitas peluang, kalau mereka nggak bisa manfaatkan, ya Munchen bisa dibilang selesai juga gitu. Tergantung berapa skor nanti di leg kedua. Apalagi Lewy juga masih cedera kan, 1 bulan. Terus Gnabry masih corona, 14 hari karantina ya. Mungkin yang terus dapat kabar terbaru juga, Sule sama Goretzka itu katanya ini, kata si Hansi Flick malah cedera. Nah, ini lebih pusing lagi si Hansi Flick nanti. Nah, tapi saya yakin 1.000.000% di leg kedua, Davies pasti dimainkan dari awal. Karena gak ada Davies, serangan dari kiri itu mandek. Ya, Koman bisa dibilang sering nusuk juga, sering skill individu juga untuk mengelabui back PSG. Tapi ya begitu, serangannya selalu mandek dan ya bisa dibilang Munchen hari ini kurang beruntung aja. Dan di leg kedua nanti kalau mereka Spartan lagi di leg pertama ini, mereka bisa mengambil inisiatif duluan untuk menyerang. Jadi inilah yang lebih seru di leg kedua nanti. Kalau misalnya PSG main aman dan Munchen bakalan nyerang terus, ya ini yang seru. Dan kalau misalnya PSG mengandalkan taktik counter attack lagi, ya itu selesai juga Munchen kalau misalnya nggak bisa dihadang lagi. Karena speednya Mbappe, speednya Neymar, apalagi tambah Di Maria, ini memang nggak ada obat sih. Memang PSG beruntung punya pemain-pemain yang punya speed kencang. Tapi kalau sisi efektivitas peluang, jelas PSG kalah dari Munchen. Segalanya mereka kalah. Shot on target mereka kalah, shot off target mereka kalah. Dari sisi create chances mereka juga kalah. Tapi PSG ini pintar dalam memanfaatkan peluang. Mereka biarlah sedikit peluang, tapi peluang itu ada yang jadi gol. Malahan mereka shotnya kan cuma 6. Mereka shot cuma 6, 3 yang jadi gol. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh Hansi Flick. Ya, semoga dia belajar dari kesalahan di leg pertama ini. Tapi kalau misalnya PSG yang lolos ke semifinal, nanti misalnya jumpa City, ya ini lebih seru juga sih. Berarti Munchen ya gagal back to back juara kan. Nah, tapi kalau misalnya saya berharap sih finalnya ini memang bisa dibilang final ideal Munchen lawan Madrid. Tapi kalau misalnya Munchen nggak lolos, ya apa mau dikata kan. Kalau memang PSG mainnya masih bagus di leg kedua, ya mungkin Munchen selesai. Tapi so far sih Munchen masih punya peluang. Masih ada 90 menit lagi untuk Munchen agar bisa memenangkan pertandingan, memenangkan agregat. Dan ya kalau dilihat-lihat sih PSG mainnya parkir bis ya. Tapi ya pintar Pochettino itu, mereka lawan Munchen mereka parkir bis incar counter. Kecuali kalau misalnya mereka main lawan tim-tim dari Ligue 1, mungkin mereka bakal attack aja gitu. Jadi mereka nggak ngincer counter. Nah, jadi di leg kedua nanti pasti makin seru lah Munchen sama PSG nih. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching.